Oke, buat dokter sama tim kuasa hukum mungkin seperti apa sih tadi persidangan tadi tampak sepertinya tuh sedikit membara ya tadi di dalam persidangan sendiri gimana dok? Iya. Jadi akhirnya saya datang sebagai saksi persidangan ya, karena selama ini kan saya juga nggak boleh membeberkan barang bukti. Betul. Karena apapun barang bukti itu harus dikasihkan ke penyidik waktu kita datang untuk memenuhi BAP, sama kalau seandainya kita untuk di pengadilan, karena kita tidak boleh menyebarkan dulu barang bukti, nanti bisa jadi nggak sah barang buktinya gitu. Jadi kalau kita nanyain tentang kronologis permasalahan ini, saya ngomongnya by bukti ya, kayak gitu, karena kita nggak boleh asumsi katanya atau menurut saya tapi tanpa bukti gitu. Saya ngomongin tanpa dengan bukti ya. Di 17 September itu saudara RG duluan menghubungi saya ya, dengan mengechat, ini ada rangkuman juga biar cepet ya. Dia ngechat saya jam 23.21, chat duluan, yang saya balesnya jam 23.58, duluan pertama kali untuk mengechat. Oke, untuk pertama. Kedua, lagi-lagi dia duluan lagi yang ngechat di 18 September. Kalian ngelihat ini dengan ini ya, dengan bukti terlampir ya, tanpa ada kebohongan ya yang saya bacakan ini. Dan juga tadi sudah di muka persidangan saya sampaikan. Untuk yang kedua kali duluan lagi ngechat jam 00.07. Bayangkan jam 12 malam mengechat saya. Lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Ah kangen. Jam 12 malam ngechat duluan. Nggak saya bales. Oke. Lalu berikutnya dianya mengechat via IG, DM IG ya, via DM IG dia ngechat duluan lagi jam tanggal 25 September untuk ketiga kalinya duluan. Oke. 25 September jam 00.15 aku WA dia chat seperti itu. Akhirnya saya balas dong 25 September. Teteh iya, saya jawab jam 7 paginya. Karena dia ngechat sebelumnya jam 00.15. Akhirnya langsung nih dia telepon. Gak saya balas. Nggak saya angkat, terbukti ya, nggak saya nih teteh iya nggak saya angkat. Oke, jadi supaya kelihatan siapa yang berperan aktif di sini. Lalu saya telepon lah balik karena sebelumnya ada telepon dari dia, nggak diangkat, telepon lagi nih jam 12.57-nya 2 jam setelahnya, nggak saya angkat. Tidak ada saya jawaban untuk melakukan apapun. Oke, selesai. Itu tadi 25 September, 27 September ngechat lagi duluan. Aku telepon kok nggak nyambung. Terbukti duluan keempat kalinya. Oke. Dan nelpon jam 27 September, aku telepon kok nggak nyambung. Saya bales lah dengan video call di sini ya. Ini dia curhat-curhat karena ini di tanggal 27 September. Isinya curhatan-curhatan. Lalu di 11 Oktober ngechat lagi duluan. Oke, benar ya, kalian bisa melihat ya. Untuk kelima kalinya, harus kalian garis bawah, untuk kelima kalinya dia duluan lagi yang meng-approach saya duluan. Oke. Tapi apa? Tidak saya balas. Oke. Di tanggal 27 Oktober siapa yang duluan lagi? Dia lagi. Tapi ada saya angkat? Tidak. Bukti ya, ada bukti ya. Oke, nggak bisa dihubungin teleponnya, lagi apa? Dia bilang seperti itu. Saya kirimlah foto. Kalau nggak salah ini saya lagi di PIM, kayak gitu. Terus dia jawab, oh ini di PIM. Kamu yang harus telepon. Oke, akhirnya terjadilah video call. Disinilah yang pembahasan dia pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Bagaimana cara ketemu sama Nikita Mirzani? Saya bilang kalau mau ketemu sama Nikita Mirzani itu nggak mau ketemu secara langsung. Kan sudah saya beberkan tadi di persidangan. Dia sudah trauma ketemu secara langsung, tapi akhirnya cuma konten-konten aja, nggak menghasilkan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau seandainya sudah pasti ngomongin pekerjaan kayak gitu, baru ketemu sama dia. Jadi kata Nikita Mirzani, kalau seandainya mau ketemu sama dia itu kasih aja nomor timnya dia, kayak gitu. Di situ juga ada pembahasan tentang ngomongin
pengen ketemu Nikita Mirzani, ngomongin tentang review-review skincare, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk tuh gimana, gajinya berapa, produk kita tuh biar bagus, biar selalu ngecek quality produk. Karena yang kalian ketahui waktu itu kan lagi hangat-hangatnya isu tentang review skincare, benar kan? Ya. Tentang isu-isu overclaim, berarti kan yang ngecek quality control di klinik ataupun tempat perusahaan kita itu namanya kan R&D, dia yang ngecekin untuk produk-produk. Di situ saya bilang ke dia, terus dianya duluan nih, dia yang pertama kali dia bilang, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Kita ngomongin by bukti ya. Dia duluan yang pengen ketemu sama Nikita Mirzani, gimana caranya, dan sama kamu juga, berarti sama saya. Saya bilang dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani, maksudnya karena sebelumnya pernah juga ada udah konten-konten bully rumah kayak gitu, akhirnya nggak jadi kayak gitu. Jadi Nikita Mirzani udah nggak mau lagi, ataupun dengan ada seseorang juga sudah konten-konten kayak itu nggak jadi brand ambassador, sudah diumumin brand ambassador tapi nggak jadi kayak itu. Jadi Nikita Mirzani udah pasti dulu lah kayak gitu, udah deal-dealannya gimana. Nah jawab ya udah pasti. Dia bilang baiknya gimana. Akhirnya karena dia tanya baiknya gimana, dia udah tahu dia nggak mau ketemu langsung, saya nggak sekonyong-konyongnya ngasih nomor Mail, itu atas permintaan dia. Saya kasih nomor Mail. Oke. Aku nggak enak chatnya gimana, ya udah nanti ku coba, makasih Oki. Chat aja, dia itu penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi sama Niki. Dia bilang silaturahmi, saya bilang silaturahmi sama Niki. Terus sudah di tanggal 3 November dia duluan yang menelpon saya. Di 3 November ini otomatis yang keberapa kali, yang ke-7 kali dia duluan. Tidak pernah sejarahnya saya yang duluan menghubungi. Oke. 3 November dia ngechat, nge-nelpon, nggak saya angkat, akhirnya Oki telepon, saya jawab lagi 6 jam kemudiannya baru saya jawab iya teh. Kayak gitu. Oke. Di tanggal 13 November dia menghubungin saya duluan lagi. Oki di mana? Benar? Untuk yang ke-8 kalinya. Oke, dia duluan. Oki di mana? Ketemuan yuk, aku ke rumah kamu. Oke, ini udah untuk kesekian kalinya dia pengen ke rumah saya. Terus saya persingkat biar kalian nggak capek nunggunya, biar kalian tuh melihatnya dengan bukti. Pokoknya di sini dia pengen ketemu, pengen ke rumah. Lalu saya bilang lagi untuk Oki, aku nggak enak-enak banget chat Mailnya Ki, biar Oki bisa temenin besok gimana, katanya kayak gitu. Oke. Akhirnya dia tanya, Oki, ini Mail nanya kayak gini, sama mau ketemu nanti kepentingannya apa? Oki, aku jawabnya apa? Saya bilang apalagi silaturahmi lagi. Oke, padahal sebelum silaturahminya itu di tanggal yang sudah lama banget, di tanggal 27 September, ketika di 13 November pun saya suruhnya lagi silaturahmi. Jadi tidak ada omongan tentang sumpal duit yang sudah beredar. Makanya saya bilang, coba kasih bukti aja satu yang mengatakan, saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit. Dan rekaman juga udah tersebar kan ya. Ada nggak kata-kata saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit? Kan tidak ada. Di situ kan cuma perbincangan tentang Reza Gladys, gimana ya Ki, ini dengan isu-isu beredar ya, kalian dengarlah sendiri. Tidak ada kata-kata Oki Pratama bilang bayar Nikita, ada kata-kata bayar Nikita atau bayar uang atau sumpal Nikita pakai uang. Tidak ada di rekaman itu, bahkan di chat pun tidak ada seperti itu. Lalu di 14 November untuk ke-9 kalinya dia menghubungi saya duluan. Oke. Oki, Mail belum jawab aku. Ki bisa telepon nggak? Ini beda-beda jam nih. Ki bisa telepon aku nggak? Oki, telepon nggak, saya angkat. Oki, akhirnya saya balas dengan saya kasih foto di jam 4 sore, dari dia ngechat jam 1, saya lagi meeting. Setelah itu tidak terjadi pembicaraan apapun lagi setelah itu. Oke, itu untuk kronologis yang ditanya-tanya selama ini. Dokter Oki ini apa sih perannya? Dokter Oki ini gimana sih kronologisnya? Selama ini saya diam karena saya nggak mau. Ya saya lebih berpikirnya takutnya kalau sudah dibeberin di awal, takutnya nanti udah ada karangan-karangan lain. Jadi supaya jebret langsung apa nih di muka persidangan seperti itu. Oke.
Udah, kalau seandainya kalau ditanya, saya nggak ada menerima dana sedikit pun, ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini, kayak gitu. Jadi ya apa, kayak gitu. Malah, kalau jujur, saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini, karena balik lagi kalian udah melihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini, kayak gitu. Kalau jujur, saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini, kayak gitu. Maka dari itu kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih, kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Sunan dan Bang Naka. Tapi dok, mungkin maaf di persidangan sebelumnya kan saksi Reza Gladys kan nama dokter selalu disebut nih. Ya, Dibawa-bawa. untuk sebelum ketemu sama Mailnya kan saya dulu. Benar. Itu gimana dok, tanggapan dokter sendiri kan sebagai istilahnya sumber utama nih? Ya, Disebut maksudnya oleh Reza Gladys. ceritanya ada sayanya gitu. Yaitu dia saya bilang tadi kenapa ada nama saya tersebut, karena kronologisnya tadi Dr. Reza Gladys mencari-cari saya terus kayak gitu, meminta tolong. Kenapa kok dia minta tolong dokter sih, kayak gitu. Karena memang seperti di muka persidangan tadi saya bilang, saya dengan beliau itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya ada nggak dokter masalah sama Dr. Reza Gladys, ataupun misal sudah ketok palu nanti mau musuhan atau enggak kok. Maksudnya dalam artian saya tidak ada masalah sama beliau, kayak gitu. Kalau ditanya sekarang kecewa, ya cukup kecewa gitu. Tapi kalau mau musuhan ataupun apa, saya anggap saya nggak mau punya musuh, kayak gitu. Itu saja. Dokter tadi Padahal dokter lebih kenal dulu Reza Iya, Gladys tadi kan dibanding sudah kita saya ya. bilang kan di tahun 2018. Iya. Benar. Bahkan sudah sempat liburan bareng juga waktu itu, pernah ke Jerman. Tapi publik melihatnya, maaf ya, dokter lebih condong ke NM itu. Iya, gitu. karena kan dengan Nikita Mirzani, apalagi sekarang kan udah semakin dekat, apalagi kalau permasalahan anak kayak gitu. Nikita Mirzani kan single parent, kadang dia nanyain tentang masalah anak gimana nih dok, kayak gitu. Apalagi sekarang kan sama-sama punya anak, saya juga kan, jadi kadang saling sharing tentang anak. Kayak gitu. Dok tadi sedikit tidak nyaman saat dicecar JPU sendiri, gimana dok? Tadi Ya, nggak ada masalah. agak sedikit gelagapan juga kan? Selagi kita ngomongin dengan yang benar, apa yang sesuai faktanya, ya tinggal jawab saja. Ada tekanan nggak sih dok? Dokter merasa sendiri tadi ketika jadi saksi di depan? Enggak sih, kayak gitu. Hanya saja kan mungkin terjadi perseteruan ya antara dua kubu, kayak gitu. Saya juga ya menikmati saja, kayak gitu. Apa yang saya tanya, apa yang ditanya saya jawab, seperti itu. Dok, dengan permasalahan ini agak terganggu nggak dengan usaha dokter? Ya cukup, saya ngerasa kayak ya diseret-seretnya saya nggak suka aja, karena ada framing-framing yang kadang dikatakan Bang Naha sama Bang Sunan, saya selalu di framing sindikat. Dan sindikat tuh framingnya jelek banget ya. Apalagi kan kalian tahu lah, dengan maaf sekali bukan saya mau sombong, dengan uang segitu kenapa sih gitu. Saya kan juga punya pekerjaan yang jelas ya, brand saya juga jelas kayak gitu. Jadi ngapain kayak, makanya tadi di muka persidangan saya pertegas, yang mulia Pak Jaksa, saya tidak menerima dana apapun dari permasalahan ini dan manfaat apapun dari masalah ini, seperti itu. Dok terkait duit 350 juta itu seperti apa sih dok? Apakah memang? Ya, kalau yang 350 juta itu dengan sadar dirinya sendiri, kan ada chatnya Sela Sokia ya ke Ami Nikita Mirzani, bahwa dia dengan dia sendiri yang mau menggantikan uangnya Nikita Mirzani, dikarenakan itu uangnya Nikita Mirzani, karena dia mungkin ngerasa itu uang untuk anak-anaknya, maksudnya anaknya Nikita Mirzani, dia nggak mau Nikita Mirzani terbebani, karena itu waktu lagi ngebahas tentang masalahnya Kak Shell ya, waktu itu tentang umrohnya. Ya kalian tahu ya yang berita viral itu, menurut pengakuan Nikita Mirzani mengeluarkan uang itu untuk bayar lawyer untuk masalah itu, terus juga ada masalah demo, terus juga ada masalah untuk media lain-lain kayak untuk mengangkat kalau seandainya ini terjadi dugaan penistaan agama kayak gitu. Nah, ketika saya bercerita itu, saya nggak ada sama sekali minta uang ke Kak Shell ataupun, dan itu pun juga diakuin juga di chat juga, dia mengganti sendiri kayak gitu. Inisiatif dari kan ada kan, SS. kalau bukti chatnya kan terlampir kayak gitu. Kalau Ada.
Jadi apa yang kita sampaikan tuh ada Tapi kan, faktanya. tapi aku belum ditanya bang ke JPU nanti nggak berlaku buktinya. Kayak gitu. Lalu dok yang 5M itu sendiri Ya. gimana nih dok? Iya. Ada 350, 5M itu sendiri. Oh yang masih yang Kak Shell itu Nikita Mirzani minta pembayaran brand ambassador dia karena sudah diumumkan untuk dia sebagai brand ambassador karena dia kecewa kayak gitu, dia belum dibayar brand ambassadornya kayak gitu. Tapi ya Kak Shell belum mampu untuk pembayaran itu dan juga tidak ada pentransferan untuk di 5M itu. Berarti memang tidak tidak di TF ya? Tidak ada pergeseran uang. di Tidak ada situ. pergeseran uang. Gitu. Kalau ada pergeseran uang mungkin ada lagi dugaan pemerasan Ya, kan. Berarti aman ya dok untuk uang 5M tidak dipindahkan. Tidak. 350 itu memang inisiatif Benar. dari SS sendiri untuk Niki. Ada lagi pertanyaan atau mau tambahan atau dari? Bang Nat, mungkin Sebagai lawyer setelah tadi sidang mungkin selesai ya, ada pengen bisa nggak sih untuk dokter Oki melaporkan dokter S karena kan namanya sudah disebut-sebut ini di dalam Ya. persidangan. Pertanyaan Pak, ini pertama-tama bahwa dari awal perkara Dokter Oki ketika menuntut kami sebagai kuasa hukum, sepastinya kami sudah melakukan konsultasi, pemeriksaan berkas dan lain sebagainya. Memang Dokter Oki tidak ada dalam keterlibatan urusan pidana dengan perkara ini. Yang kedua, bahwa Dokter Oki hanya sebatas memfasilitasi teman antara yang namanya RG sama NM. Atas permintaan Atas Reza permintaan Gledis. RG. Ya. Nah, pertanyaan saya yang aktif tadi disampaikan berkali-kali, berulang kali dan berkali-kali. Itu yang menghubungi itu adalah RG sendiri kepada Dokter Oki untuk supaya bertemu sama NM. Nah, Dokter Oki sendiri sudah memberikan nomornya mail supaya berkomunikasi. Jadi yang di sini saya mau sampaikan bahwa Dokter Oki hadir di sini sebagai saksi. Kategori saksi adalah menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia lihat dan dia dengar, bahkan yang melalui chat WA. Dan itu sudah disampaikan kepada sidang NM tadi. Faktanya bahwa dalam hal transaksional antara RG sama NM tidak pernah melibatkan Dokter Oki. Apalagi Dokter Oki menerima uang sepeser pun. Tadi beliau sudah menyatakan berkali-kali. Tidak ada menerima uang sepeser pun dari yang namanya NM atau RG. Sehingga jangan bawa-bawa, jangan seret-seret namanya Dokter Oki dalam urusan pidana. Faktanya. Kenapa per hari ini laporan terhadap Dokter Oki perkaranya tidak pernah bisa ada tingkatan status. Kenapa? Karena memang Dokter Oki tidak pernah terlibat di dalam urusan perkara yang melibatkan RG sama NM. Hanya memfasilitasi. Loh, kalau sebagai teman memfasilitasi orang, apa itu dianggap pidana? Terkecuali itu ada si Pak Anus itu yang selalu bilang Dokter Oki ini harus tersangkakan. Dokter Oki ini adalah sindikat. Saya hati-hati loh ngomong sindikat itu. Kenapa? Karena Dokter Oki tidak ada putusan pengadilan menyatakan dia adalah pelaku kejahatan. Sindikat ini kriminal besar, ya. Dan ini kami akan ambil langkah hukum. Karena apa? Kata sindikat itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami cuma sampaikan kepada si sana supaya jangan terus menyeret-nyeret namanya Dokter Oki dalam kasus ini. Tadi sangat jelas, terang benderang bahwa Dokter Oki menjelaskan terkait dengan pertanyaan jaksa yang tadi dan juga pertanyaan daripada pihak NM sendiri, bahkan dari majelis hakim dijawab dengan tenang, dengan cool. Kenapa? Karena memang dia tidak bersalah. Kalau orang bersalah, tadi dikejar terus pasti grogi kan? Faktanya kan enggak. Dia tenang. Kenapa? Kan dia tahu persis masalahnya. Yang melatar belakangi pertanyaan saya, yang membutuhkan itu siapa? Yang kejar-kejar itu siapa? Lalu yang kedua, menyerahkan uang transaksional 4M kepada RG kepada NM, kepentingannya apa? Ya. Kalau tidak ada kepentingan, itu hadiah dong. Kalau hadiah atau hibah itu tidak ada pidananya. Maka saya sampaikan bahwa unsur atau pasal disangka kepada Nikita Mirzani, nanti lihat saja dari keterangan-keterangan yang ada, dari alat bukti, dari ahli akan dihadirkan, ini bisa terbantahkan semuanya. Kenapa? NM itu ada pekerjaan yang ditawarkan oleh RG, begitu kan, Bang Toro? Sehingga memang ada komunikasi itu bahwa itu pekerjaan, bukan kejahatan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin Bang Suno mau sampaikan lagi, silakan. tambahan bang. Yang pasti hari ini klien saya sudah menyampaikan ya apa yang dialami, bagaimana awalnya. Tentunya tadi saya sampaikan, Dokter Oki tolong sampaikan segala sesuatunya di muka persidangan, tidak lebih tidak kurang yang ada buktinya.
Itu benar. Ya, itu aja. Benar, karena kalau seandainya cuma asumsi-asumsi ketika ditanya mana buktinya nggak ada, nggak boleh. Makanya tadi ketika majelis bertanya, dokter pernah ada bilang ini duit tutup mulut, misalnya contoh MS Glow 4M, saya bilang tidak ada, dan saya bilang tidak ada, mana buktinya? Tidak ada, bisa dibuktikan, benar kan? Jadi saya nggak mau kalau seandainya bisa berasumsi, kalau saya pikir kayak itu, oh hukum bisa hanya asumsi-asumsi tanpa bukti, hebat juga ya kayak gitu aja. Oke dok, kemarin yang ramai juga Berarti siapa dok yang memulai wacana ada angka uang 5M itu keluar menurut dokter siapa? Saya tidak tahu itu. Mungkin Kamail gitu dok mungkin. Tidak tahu. Kan udah ada rekamannya kan yang minta suruh sebut siapa kayak gitu kan, itu kan bisa menilai sendiri kayak gitu. Tapi itu kan di luar kapasitas saya ya, karena itu kan pembicaraan orang lain. yang ramai juga kemarin Mbak Shandy juga turut juga terbawa namanya. Ya gimana nih dok? Sebagai teman juga dengan Mbak Shandy. Yang pastinya saya tidak ada mau mengkonfirmasi yang bagaimana, tapi kan mengkonfirmasi langsung ke muka persidangan. Saya bilang ya tidak ada gitu, ada saya terlepasnya kalau ada transferan atau enggak saya tidak tahu kayak gitu. Yang pasti yang saya yakin mungkin juga tidak ada, karena itu kan berarti transaksi antara Shandy sama Nikita. Tapi yang saya bisa pastikan kan misalnya ditanyanya saya yang ngomong kayak gitu. Saya bilang tidak ada pembicaraan, saya bilang Nikita Mirzani itu dibayar 4M untuk tutup mulut kayak gitu. Tidak ada gitu. Dok, mengenai produk RG yang katanya nggak lulus BPOM gimana dok, mungkin tanggapannya dok? Ya itu berarti kan saya juga nggak enak, karena kan itu sejawat saya. Itu mungkin ya seperti tadi muka persidangan, biarlah ahli BPOM yang mengatakan, atau kalian bisa lihat situs BPOM saja gitu. Dok, tadi juga ketika after jadi saksi dicecar oleh tim SS. Sampai terucap kata-kata yang kurang pantas. Dokter juga tadi mungkin dengar juga ya. Gimana dok, artinya ya Gak apa-apa, saya kan marahnya melihat track record saya, ada nggak dari kisruh ini dari tahun lalu, ada nggak satu kali saja saya membalas di media sosial saya, ada nggak? Ataupun kalian kejar saya, kalian, dokter tanggapan ini ada nggak? Saya selalu bilang apa? No comment, saya nggak mau kayak gitu. Karena menurut saya gini, kalau ada dua kubu yang sedang bermasalah, ataupun dua orang yang bermasalah, kalau satu terus cut, yang satu cut, gak selesai ini masalah. Tapi kalau seandainya satu cut, yang satu ya udah diem, ya udah selesai, karena nggak saling jawab-jawaban kayak gitu. Ya udah, jadi ya saya berharap kalau seandainya sudah terserah mau sampai kapan nggak apa-apa. Yang penting sayanya ya sudah cukup biasa saja kayak gitu. tidak ingin, karena kan tadi melontarkan kata-kata yang tidak pantas ke dokter. Biarin Oke, aja. gimana? Ini kadang Apakah memang Bang Sunan, Bang Naha yang kadang gemes punya klien kayak saya. Dokter ini sudah masuk unsurnya, laporin dokter ini kan sudah ada wajah dokter di kali ini sudah masuk banget, saya pasti nggak mungkin. Udah bang, biarin aja. Mereka yang gemes sebenarnya. Kenapa, Dok? Tapi setelah kita pikir-pikir ya, karena yang ngomong itu kan bukan manusia ya. Iya kan? Jadi buat apa kita lapor? Masa kita mau lapor ke kebun binatang? Iya kan? berarti sudah artinya tidak mau membawa ke ranah Biarin aja, karena kan hidup itu nggak ada yang selalu yang pro ke kita. Dia dibayar untuk itu. Kasih dia kerjaan. Kita berdoa aja, Jadi bayar untuk semoga kasih semuanya dia kerja. tenang, berdoa sama agama yang masing-masing, nggak usah sama Allah, semoga semuanya punya kelapangan dada. Jadi inilah kebaikan Dokter Oki. Yes. Kami sebagai kuasa hukum itu gemas juga. Karena orang nyerang, menyeret dia, menjatuhkan nama baiknya di publik. Dan semua kami sudah data, baik ITE-nya, baik pidana umumnya, semua kami sudah ada. Dan nama-namanya sudah ada di kami. Tinggal beliau bilang, hajar, kami hajar. Sebenarnya mereka, Iya kan? beliau ini sudah menyodorkan surat untuk pelaporan. Iya. Tinggal saya tanda tangan, Udah saya selesai. nggak bisa bang, biarin Tapi aja. jangan salah, manusia itu ada batasnya. Lo terus-terusan, ya, kami ingatin, lo terus-terusan, semua orang bisa berubah pikiran. Betul lah, namanya manusia ya. Jadi kami ingatkan, cukup sudah ya keterangannya Dr. Oki di pengadilan sudah membantah semua isu informasi hoax yang terjadi di dunia maya. Mudah-mudahan orang-orang yang bicara di dunia maya tersebut terus berpikir kembali ke manusia dunia nyata. Jangan terus ke dunia maya, apalagi mengintervensi penegak hukum. Lu siapa? Lu siapa nih intervensi penegak hukum? Ya, ketemu aja kita itu loh, nggak usah di belakang layar terus.
Klien kami baik hati, tapi kami belum tentu baik hati. Oke, dokter, tapi mungkin dokter saya dokter sejak mencuatnya kasus ini dengan dokter Reja sendiri Iya. cukup diinginkan dan tadi sempat bertemu Pak atau gimana? Nggak sempat ketemu kayak gitu. Kalau untuk hubungan sejauh ini belum ada pertemuan, belum ada kontak gitu. Tapi kan nggak tahu kitanya ke depan, bukan berarti saya menutup diri atau menutup komunikasi, karena balik lagi hablum minanas ya, kita sesama manusia. Tapi juga saya nggak tahu juga pihak sana, yang saya lihat juga pihak sana dengan saya kayak gitu sebenarnya tidak ada masalah kayak itu, nggak ada juga pernah menyerang saya secara personal yang saya lihat ya kayak itu. Beliau tidak ada, karena beliau juga cukup gentle sih, maksudnya kalau beliau, khususnya beliaunya ya, bukan pengacaranya ya kayak gitu. Khususnya beliaunya nggak ada yang menyerang personal saya, menyerang ini nggak ada, cukup fair sih kayak gitu. Dia mengikuti untuk persidangan. Keinginan bertemu langsung nanti dok, ada keinginan Ya, seperti itu? kita nggak tahu ya, kita nggak tahu namanya hati manusia. Mungkin ketemu, apalagi kita sama-sama dokter sejawat, ketemu nggak sengaja di misalnya lagi ada pertemuan ataupun lagi ada acara, ya kita nggak tahu. Masa ketemu terus sayanya musuh-musuhan gotong, enggak, saya nggak pernah. Orang aja yang banyak punya masalah sama saya, misalnya ada pernah menghina saya ataupun apa, bisa loh saya tuh memaafkan, ketemu lagi kayak biasa aja kayak gitu. Dok, mungkin penampilan dari NM kelihatan stylish lagi Kan sidang selalu ini gimana seperti tanggapannya? itu ya, kalian bisa tahu dia selalu seperti itu selalu. Gimana dok, artinya ketemu Nikita kemarin hari ini, karena kan sebelumnya dokter kan memang absen dari Datang, kalian nggak lihat saya datang. waktu pertama, waktu yang kemarinnya lagi. Datang, saya tuh nggak pernah absen sekalipun. Kalau kalian nanya mana dok videonya, saya ada kayak gitu. Yang kemarin kenapa saya nggak datang? Iya. Karena saya sebagai saksi untuk di persidangan. Kalau sebagai saksi di persidangan untuk misalnya contoh hari ini, saya itu tidak boleh mendengar kesaksian orang lain. Jadi saya tidak boleh masuk di dalam ruangan persidangan. Jadi saya cuma boleh, saya datang waktu itu nyamperin Niki ke belakang, ada kok videonya. Setelah itu saya pulang karena saya tidak boleh mendengar kesaksian orang lain. Makanya kalau kalian wartawan pasti sebelum persidangan ditanya, ada nggak saksi yang di sini? Kalau ada saksi boleh keluar dulu kayak gitu. Seperti itu. Ngomongin apa dok pas nyamperin Niki? Pasti bilang Ami kangen kayak gitu. Kuat ya Ami, iya dokter aku kangen, lebih kayak gitu sih. Dok, berarti sudah lega ya, artinya sudah mengeluarkan segala mungkin bukti-bukti apa yang dokter sekarang sempat tahan-tahan. Benar, karena kan kita berbicara bukti itu ketika memang di tempatnya, jangan sampai nanti buktinya nggak berlaku karena sudah dibeberkan kayak gitu. Betul. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih ya Terima kasih, rekan-rekan wartawan ya, terima kasih support.